Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Minum Yakult Tiap Hari akan mempresentasikan hasil karya kami berupa syukron. Nah, pada slide ini kami memberikan contoh studi kasus antara Lia dan Tiara. Mereka sama-sama anak perempuan yang lahir dan tinggal di kota X. Lia adalah anak perempuan yang berasal dari keluarga jajaran terkaya yang ada di kota X, sedangkan Tiara merupakan anak perempuan dari keluarga termiskin di kota X. Nah, ketimpangan pun terjadi gitu di antara Lia dan Tiara, yang mana Lia yang hidup serba berkecukupan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dibandingkan dengan Tiara. Nah, contohnya seperti setiap hari keluarga Lia selalu mendapatkan makanan dengan nutrisi yang lengkap, sehingga Lia dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat. Bahkan keluarga Lia selalu merasa berlebihan terhadap bahan pangan yang mereka punya. Sedangkan di keluarga Tiara yang hidupnya serba kekurangan, untuk memenuhi kebutuhan pangan saja mereka masih tidak dapat memenuhinya. Bahkan nutrisi yang diperlukan saat Tiara dalam masa pertumbuhan itu tidak dapat terpenuhi, sehingga pertumbuhan Tiara menjadi tidak maksimal. Nah, Lia dapat mengenyam pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Sedangkan Tiara hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang SMP saja. Akibatnya pun Lia dapat hidup dengan pekerjaan yang bagus dan dengan gaji yang memumpuni. Sedangkan Tiara yang hanya lulusan SMP hanya puas dengan pekerjaan informal dan gaji yang tidak tetap. Nah, tanpa pekerjaan yang layak, Tiara ketika sudah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya seperti dirinya. Nah, dari sinilah rantai kemiskinan itu terus menjerat dari generasi ke generasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kisah Tiara hanya dialami oleh Tiara saja? Tentu saja tidak jawabannya. Karena masih banyak rumah tangga lain yang ada di kota tersebut yang mengalami hal yang sama dengan Tiara. Kasus yang dialami oleh Tiara sebenarnya merupakan salah satu contoh kemiskinan yang ada di Indonesia, yang mana Indonesia adalah negara yang luas yang memiliki banyak kota. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, terhitung sampai September 2019 saja ada sekitar 24,79 juta masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia yang tergolongkan sebagai masyarakat miskin. Angka kemiskinan yang besar pastinya akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk memberantas kemiskinan tersebut? Jawabannya sudah. Seperti contohnya bantuan tunai langsung yang diberikan kepada masyarakat miskin, yang mana tujuannya lebih ke penguatan ketahanan pangan nasional. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa ketahanan pangan nasional menjadi kuat sedangkan penyaluran bantuan dari pemerintah terjadi tidak optimal, karena nyatanya masih banyak masyarakat yang menyandang kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, kita tarik ke belakang pada kasus Tiara tadi. Bagaimana jika bahan pangan yang dimiliki oleh keluarga Lia yang berlebihan disalurkan kepada keluarga Tiara? Lalu bagaimana jika keluarga Lia memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga Tiara? Nah, tentunya perjalanan kehidupan Tiara pasti akan berbeda, yang mana keluarga Tiara dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Tiara dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, dan tentunya itu pasti akan bermanfaat tidak hanya untuk Tiara tapi juga untuk generasi berikutnya dan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, kami menghadirkan syukron. Syukron adalah aplikasi ekspedisi sedekah berbasis mobile guna mensejahterakan kaum papa di perkotaan. Sistem aplikasi ini adalah dengan menyalurkan informasi antar pengguna secara real time apabila terdapat stok makanan, pakaian,
tempat singgah, ataupun sembako, guna disalurkan kepada yang membutuhkan. Secara singkat, pada sistem aplikasi ini, pengguna dapat sekaligus menjadi relawan. Pengguna dapat mengunggah foto serta menambahkan lokasi dan informasi terkait kaum papa di sekitar mereka. Aplikasi akan menginformasikan kepada pengguna lain dan relawan akan mendapatkan notifikasi pada aplikasi mereka. Selanjutnya, pengguna lain yang ingin bersedekah dapat memberikan balasan untuk memberitahu bahwa ia ingin memberikan sedekah. Pengguna yang ingin bersedekah juga memberikan informasi lokasi penjemputan yang akan diproses oleh aplikasi dan mengirim notifikasi kembali kepada relawan bahwa terdapat barang yang harus diantarkan. Kemudian, relawan menerima tugas pada aplikasi dan segera menjemput barang di lokasi penjemputan. Barang akan diantarkan oleh relawan kepada target sesuai dengan aplikasi. Setelah barang diantarkan oleh relawan, dapat menyelesaikan tugas dan mengirim laporan pada aplikasi bahwa barang telah diantarkan. Aplikasi akan secara otomatis memberikan reward berupa poin kepada relawan yang nantinya dapat ditukarkan menjadi sejumlah hadiah. Dengan aplikasi Syukron, diharapkan masalah ekonomi dan kesenjangan sosial pada suatu kota dapat teratasi. Dengan adanya aplikasi Syukron ini, masyarakat dapat saling membantu satu sama lain dengan penyaluran bantuan kepada yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memperbaiki perekonomian serta membantu pembangunan nasional. Kemudian, terciptanya suasana lingkungan hidup yang modern, progresif, harmonis, dan peduli terhadap sesama. Dengan adanya teknologi seperti ini, penyaluran informasi mengenai kaum papa semakin efektif, cepat, dan tepat. Masyarakat dapat lebih mengetahui bahwa sebenarnya di sekitar mereka banyak sekali yang membutuhkan bantuan yang mana akan menggerakkan hati mereka untuk saling membantu. Mudahnya akses untuk pengguna pada suatu kota memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok atau berupa uang. Syukron memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin bersedekah, mengingat pada era digitalisasi ini, masyarakat disibukkan dengan sejumlah kegiatan yang menyebabkan tidak tersedianya waktu untuk langsung terjun menyalurkan sedekah. Selain itu, dengan adanya Syukron, semakin meningkatkan potensi sedekah yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya kemudahan yang diberikan. Bagaimana pengguna bisa mengakses aplikasi Syukron? Sebelum dapat mengakses aplikasi Syukron, pastikan akun pengguna sudah terdaftar. Lalu untuk masuk ke akun masing-masing, pengguna dapat memilih masuk melalui email atau Facebook. Lalu klik masuk. Unggah foto KTP dan swafoto dengan memegang KTP pada laman verifikasi. Lalu klik Done. Pilih izinkan agar aplikasi dapat mengakses lokasimu. Selanjutnya, pilih fitur sedekah papa untuk bersedekah kepada kaum papa. Atur lokasi dan pilih jenis sedekah yang akan diberikan, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, atau sembako. Selanjutnya, unggah foto kaum papa, lalu klik lanjut. Pilih menjadi relawan sendiri atau mencari relawan lain, lalu klik proses. Pilih fitur sedekah bank untuk sedekah melalui bank. Lalu pilih salah satu donasi, klik donasi sekarang, dan pilih jenis bank. Masukkan nominal donasi, keterangan, masukkan email atau nomor WhatsApp, lalu klik lanjutkan pembayaran. Pengguna akan diberikan kode pembayaran dan tenggang waktu pembayaran. Pada aplikasi Syukron, pengguna dapat melihat berita dan informasi pada menu Home. Pengguna juga dapat mengelola informasi akun di menu Profile. Pengguna mendapatkan notifikasi akun pada menu Notification dan melihat pesan pada menu Message. Serta pengguna dapat melihat poin yang didapatkan pada menu Reward yang nantinya akan ditukarkan. Ayo bersedekah dari kita untuk mereka. Terima kasih, Syukron.